Sekarang juga buat tugas. Tugas-tugas ya. Tugas-tugas ya. Bang, apa perbandingan semiotika Christian Metz dengan semiotika lainnya dalam konteks film? Oke, boleh saya jelasin ya. Menurut Christian Metz, film merupakan medium yang kompleks dengan sistem tanda khas. Semiotika sebagai ilmu yang mempelajari tanda, dan sistem tanda menjadi salah satu pendekatan penting dalam analisis film. Di antara tokoh semiotika film, Christian Metz menempati posisi istimewa dengan karyanya yang berpengaruh, termasuk The Codex of Cinema. Materi buku ini membahas buku ini membahas perbandingan antara semiotika Metz dengan pendekatan semiotika lainnya dalam konteks analisis film. Saya sambil nugas juga nggak apa-apa ya ngejelasinnya guys. Ya nggak apa-apa ya. Dasar-dasar semiotika menurut Christian Metz yaitu adalah mengembangkan teori semiotika dalam film sistematis dengan menggunakan linguistik struktural dan teori film. Metz juga melihat film sebagai bentuk bahasa atau language, namun bukannya dalam pengertian sistematik atau linguistik formal. Pendekatan Metz dipengaruhi kuat oleh strukturalisme Prancis dan semiotika. Konsep utama ya dalam semiotika Metz yaitu film sebagai bahasa tanpa sistem linguistik. Yang kedua, kode-kode sinematik sebagai sistem penanda. Yang ketiga, penerapan konsep denostasi dalam kontasi dalam film. Yang keempat, yaitu film sebagai sistem komunikasi dengan tanda ikonik simbolik. Kode-kode ada juga kode-kode menurut Metz dalam bukunya The Codex of Cinema itu. Yang pertama, kode konseptual yaitu berkaitan dengan pengenalan objek visual. Yang kedua ada kode denotatif yaitu berkaitan dengan narasi dan persepsinya. Kode dan ketiga kode konotatif berkaitan dengan simbolisme dan makna implisit. Yang keempat kode dinetik berkaitan dengan dunia cerita film. Yang terakhir yaitu kode sinematografi yaitu teknik kamera, editing dan pencahayaannya. Apa lagi ya? Oh ya, perbandingan dengan tokoh semiotika lainnya yaitu yang pertama perbandingan antara Metz dengan Ferdinand de Saussure, yaitu persamaannya keduanya menggunakan konsep penanda dan petanda, pengaruh pendekatan struktural dan pengaruh pendekatan struktural dengan analisis sistem tanda. Yang ketiga, memandang
memandang tanda sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Ada juga perbedaan antara Match dengan Ferdinand ini. Siapa namanya? Ferdinand. 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 Diandra. Perbedaannya terfokus pada bahasa verbal. Terus ada juga menurut Saussure tanda bersifat arbit. Oh baca itu ya. Yang mana? Ini Arbitrer match. tanda bersifat ya itu arbiter. Arbitrer. Sorry ya. Lidah agak apa sedikit ya. Tidak. Kota-kota. Menurut Match tanda film memiliki motivasi. Match menambahkan dimensi waktu yang tidak terlalu ditentukan Saussure. Ada juga persamaan dan perbedaan antara Match dengan Charles Peirce. Persamaannya kedua menganalisis proses signifikasi dalam sistem tanda, terus mempertimbangkan hubungan tanda dengan objeknya. Ada lagi mengakui kompleksitas sistem tanda. Perbedaan Match dengan Peirce ini ada beberapa juga. Yang pertama model triadik itu representamen objek. Kalau Match itu modelnya diadik. Habis itu Peirce, perbedaannya antara Peirce lebih filosofis dan Match lebih aplikatif dalam film. Dan terakhir perbedaannya, kalau si Peirce semiosis tak terbatas dan Match semiotisnya tertutup. Apa lagi ya? Kelebihan dan keterbatasan. Oh ya, si Match ini dalam apa tadi? Dalam perbanding konteks analisis film ya, ada juga kelebihan dan keterbatasan semiotikanya. Kelebihan pendekatan Match ini menyediakan kerangka analisis film dan sistematis dan komprehensif. Yang kedua, menghubungkan aspek teknis film dengan pembentukan makna. Terus mampu menganalisis struktur naratif film secara mendalam, menjelaskan bagaimana film mengkomunikasikan makna melalui sistemnya sendiri. Terus keterbatasan pendekatan Match terlalu fokus dalam aspek struktural, kurang memperhatikan konteks sosial historis. Yang kedua, keterbatasannya kesulitan dalam menganalisis film non naratif atau eksperimental. Terus kurang memperhatikan respon penonton dalam pengalaman penonton. Yang terakhir, keterbatasannya kecenderungan mengabaikan aspek emosional dan efektif film. Kesimpulannya, semiotika Christian Match memberikan kerangka teoritis yang penting dalam perkembangan teori film. Dibandingkan dengan pendekatan semiotika lainnya, semiotika Match memiliki kekhasan dan
formalisme struktural dan fokusnya pada medium film. Meski memiliki keterbatasan, teori match tetap relevan sebagai alat analisis film dan terus dikembangkan dalam konteks media komputer. Semiotika film tidak dapat dipisahkan dari kontribusi match. Namun, pengembangan teori ini juga memerlukan dialog dengan pendekatan lainnya seperti mitologi, interpretasi terbuka, tritokonomi tanda, dan juga Possonili, yaitu yaitu film sebagai bahasa realitas. Mungkin itu sih, cukup panjang ya penjelasan tentang perbandingan semiotika nih kan. Tapi mudah-mudahan kejawab bagi yang bertanya, dan terima kasih udah donate. See you next time. Peace.